Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengertian radio, sejarah radio, serta proses produksi radio. Penyebutan istilah radio pada umumnya merancu pada alat pesawat untuk mengubah gelombang radio menjadi gelombang bunyi atau suara. Sedangkan pengertian lainnya adalah gelombang radio merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik. Pada dasarnya, radio dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gelombang suara yang dipancarkan dari suatu stasiun dan dapat diterima oleh pesawat-pesawat penerima, baik itu dari rumah, di mobil, dan di kapal. Radio merupakan salah satu bentuk media massa yang banyak digunakan masyarakat untuk mengakses informasi. Pengertian radio menurut ensiklopedia adalah yaitu penyampaian informasi dengan pemanfaatan gelombang elektromagnetik yang bebas memiliki frekuensi kurang dari 3000 GHz. Panjang gelombang lebih dari 1 mm. Sedangkan istilah radio siaran atau siaran radio berasal dari kata radio broadcast atau radio omrib. Artinya yaitu penyampaian informasi kepada khalayak berupa suara yang berjalan satu arah dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1977, siaran radio adalah pancaran radio yang langsung ditunjuk kepada umum dalam bentuk suara dan mempergunakan gelombang radio sebagai media. Sedangkan menurut versi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Adapun sejarah singkat radio, di sini ditekankan bahwa sejarah radio yang dimaksud adalah sejarah teknologi yang menghasilkan peralatan radio yang menggunakan gelombang radio. Dasar teori dari pengamatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada tahun 1873 oleh James Clerk Maxwell dalam papernya di Royal Society mengenai teori dinamika medan elektromagnetik berdasarkan hasil kerja peneliti yang dikerjakan antara 1861 hingga 1865. Untuk pertama kalinya, Heinrich Rudolf Hertz membuktikan teori Maxwell yaitu antara 1886 hingga 1888 melalui eksperimen, dan dia berhasil membuktikan bahwa radiasi gelombang radio memiliki sifat-sifat gelombang. Sekarang disebut gelombang Hertziania, dan menemukan bahwa persamaan elektromagnetik dapat diformulasikan atau dirumuskan ke dalam persamaan gelombang. Serta karya Hertz tersebut dikenal umum. Guglielmo Marconi yang terkenal sebagai penemu telegraf tanpa kawat mulai menggunakan ilmu pengetahuan itu untuk tujuan praktis. Marconi berumur 20 tahun ketika pada tahun 1984 membaca eksperimen Hertz dalam majalah Italia. Setahun kemudian ia dapat menerima tanda-tanda tanpa kawat dalam jarak 1 mil dari sumbernya, dan pada tahun 1896 jaraknya menjadi 8 mil. William Ebig dalam buku yang Modern Public Opinion menjelaskan bahwa
Pada tahun 1901, cara-cara pengiriman tanda-tanda tanpa kawat itu oleh Marconi telah dapat dilakukan melintasi Samudra Atlantik. Awalnya, sinyal pada siaran radio ditransmisikan melalui gelombang data yang kontinu, baik melalui modulasi amplitudo atau AM maupun modulasi frekuensi atau FM. Metode pengiriman sinyal seperti ini disebut analog. Selanjutnya, seiring perkembangan teknologi, ditemukanlah internet dan sinyal digital yang kemudian mengubah cara transmisi sinyal radio. Rata-rata pengguna awal radio adalah para maritim yang menggunakan radio untuk mengirim pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan darat. Salah satu pengguna awal termasuk Angkatan Laut Jepang yang memata-matai armada Rusia saat Perang Tsushima pada tahun 1901. Salah satu penggunaan yang paling dikenang adalah saat tenggelamnya RMS Titanic pada tahun 1912. Termasuk komunikasi antara operator di kapal yang tenggelam dengan kapal terdekat dan komunikasi ke stasiun darat. Radio digunakan untuk menyalurkan perintah dan komunikasi antar angkatan darat dan angkatan laut. Di kedua pihak, pada Perang Dunia Kedua, Jerman menggunakan komunikasi radio untuk pesan diplomatik ketika kabel bawah laut dipotong oleh Britania. Amerika Serikat menyampaikan program 14 titik Presiden Woodrow Wilson kepada Jerman melalui radio ketika perang. Siaran mulai dapat dilakukan pada tahun 1920-an. Dengan populernya pesawat radio, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, selain siaran titik ke titik, termasuk telepon dan siaran ulang program radio, menjadi populer pada tahun 1920 hingga 1930. Penggunaan radio dalam masa sebelum perang adalah untuk mengembangkan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan menggunakan radar. Sekarang radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis dan juga penyiaran radio. Sebelum televisi terkenal, siaran radio komersial termasuk drama, komedi, beragam show, dan banyak hiburan lainnya, tidak hanya berita dan musik saja. Sejarah media penyiaran dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai suatu industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi berawal ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika. Sejarah media penyiaran sebagai suatu industri dimulai di Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses produksi radio. Pada umumnya, stasiun radio memproduksi sendiri program siarannya. Hal ini menyebabkan stasiun radio hampir tidak pernah melibatkan pihak-pihak luar dalam proses produksinya. Memproduksi program radio memerlukan kemampuan serta keterampilan sehingga menghasilkan produksi program yang menarik didengar. Program radio sebenarnya tidak terlalu banyak jenisnya. Secara umum, program radio terdiri atas dua jenis, yaitu musik dan informasi. Kedua jenis program ini kemudian dikemas dalam berbagai bentuk yang pada intinya harus bisa memenuhi kebutuhan audien dalam hal musik dan informasi. Program yang dibahas pada bagian ini adalah pertama produksi radio, berita radio, kedua perbincangan atau talk show,
Yang ketiga, info hiburan. Dan yang keempat, jingle. Berita radio. Berita radio merupakan laporan atas suatu peristiwa atau pendapat yang penting atau menarik. Siaran berita dibedakan dengan siaran informasi. Siaran berita adalah sajian fakta yang diolah kembali menurut kaidah jurnalistik radio. Sedangkan siaran informasi tidak selalu bersumber dari fakta di lapangan, namun tidak dikerjakan menurut kaidah jurnalistik. Salah satu bentuk siaran informasi populer di radio adalah informasi aktual yang diambil dari surat kabar atau internet. Berita radio hendaknya merupakan informasi yang dapat menarik sebanyak mungkin audien radio bersangkutan. Jika audien radio adalah para eksekutif muda, maka tentunya berita yang disiarkan terkait dengan informasi yang mereka butuhkan, misalnya informasi bisnis atau peraturan ekonomi baru yang dikeluarkan pemerintah dan sebagainya. Suara merupakan hal yang sangat penting dalam produksi radio. Dalam laporan jurnalistik radio, terdapat 3 elemen suara yang harus ada dan terdengar oleh pendengar, yaitu narasi yang dituturkan reporter atau penyiar, rekaman wawancara dengan narasumber, dan rekaman atmosfer yaitu suara asli peristiwa. Dalam produksi program informasi, kemasannya bisa hanya berupa teks berisi ringkasan berita dari koran, kemudian dibacakan oleh penyiar, atau bisa juga teks yang dikemas dengan menyertakan musik latar belakang atau background. Penayangan siaran informasi ini dapat dilakukan dalam program khusus, misalnya newspaper, today, atau hanya berupa selingan. Ditempatkan di antara pemutar lagu, iklan, dan acara lain. Tujuan menyajikan acara informasi antara lain menginformasikan berita atau tips yang belum diketahui pendengar, atau memberikan atensi ulang untuk penekanan atas topik tertentu bagi pendengar yang sudah membaca materi itu di koran atau media massa lainnya. Selanjutnya mengenai perbincangan radio atau sering disebut talk show. Pada dasarnya adalah kombinasi antara seni berbicara dan seni wawancara. Setiap penyiar radio sudah semestinya adalah seorang yang pandai menyusun kata-kata. Singkatnya, seorang penyiar haruslah pandai berbicara. Namun penyiar yang pandai berkata-kata belum tentu bagus mewawancarai orang. Tidak semua penyiar pandai mewawancarai orang, apalagi menggabungkan keterampilan berbicara dengan berwawancara. Program perbincangan biasanya diarahkan oleh seorang pemandu acara atau sering disebut host, bersama satu atau lebih narasumber untuk membahas sebuah topik yang sudah dirancang sebelumnya. 3 bentuk program perbincangan yang banyak digunakan stasiun radio adalah one-on-one show, yaitu bentuk perbincangan saat penyiar dan narasumber mendiskusikan suatu topik dengan 2 posisi mikrofon terpisah di ruangan yang sama. Kemudian panel discussion. Pewawancara sebagai moderator hadir bersama sejumlah narasumber. Ada juga call-in show. Program perbincangan yang sama melibatkan telepon dari pendengar. Topik ditentukan terlebih dahulu oleh penyiar di studio, diberikan contoh berdasarkan pengalaman penyiar, kemudian pendengar diminta untuk memberikan respons berdasarkan pengalaman masing-masing ke stasiun radio. Tidak semua respon audien
layak disiarkan sehingga perlu petugas penyeleksi telepon masuk sebelum diudarakan. Perencanaan produksi talk show antara lain meliputi penentuan target pendengar yang dituju agar topik yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pendengar, menentukan narasumber yang kompeten terhadap topik yang dibahas, memilih penyiar, serta menyiapkan lokasi dan peralatan on air, terutama jika siaran langsung dari lapangan. Dalam pelaksanaannya, urutan proses talk show adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan yang berisi perkenalan topik, latar belakang narasumber, dan informasi interaksi dengan pendengar jika memang akan dilakukan demikian. Yang kedua, diskusi utama yang berisi pertanyaan awal penyiar serta tanggapan narasumber dan interaksi pendengar. Ketiga, penutup yang berisi kesimpulan dan ucapan terima kasih. Kemudian ada infotainment radio. Infotainment radio merupakan singkatan dari information dan entertainment yang berarti suatu kombinasi suatu sajian siaran informasi dan hiburan atau sajian informasi yang bersifat menghibur. Infotainment dalam kemasan yang lebih lengkap kerap disebut majalah udara, yaitu suatu acara yang memandukan antara musik, lagu, tuturan informasi, berita, dan iklan. Segmentasi program ini bersifat heterogen dan umumnya disajikan secara easy listening dengan durasi 5 hingga 60 menit. Program terbagi ke dalam sejumlah segmen yang diselangi lagu-lagu serta jeda iklan. Kemudian ada jingle. Jingle radio atau radio air promo adalah gabungan musik dan kata yang mengidentifikasikan keberadaan sebuah stasiun radio. Tujuan produksi jingle bagi radio adalah untuk mempromosikan keberadaan radio baru di tengah masyarakat, memberikan informasi, simbol, atau identitas terpenting dari radio agar selalu diingat pendengar, membentuk citra radio di benak pendengar, dan pada saat disiarkan berfungsi sebagai jeda, selingan, dan sejenisnya. Ada 3 jenis jingle. Yang pertama, jingle untuk stasiun radio atau radio expose. Yang kedua, jingle untuk acara radio atau program expose. Dan ketiga, jingle untuk penyiar radio atau anchor expose. Durasi jingle umumnya antara 5 sampai 15 detik. Prinsip produksi jingle adalah ia harus mewakili citra radio yang ingin dibentuk dalam benak pendengar, memiliki kekhasan materi, kemasan dibanding radio lain, dan dapat disiarkan berulang-ulang terutama saat pergantian acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati Siregar akan melanjutkan materi mengenai apa itu proses praproduksi dan outline-nya. Praproduksi identik dengan tahapan persiapan ataupun tahapan perencanaan. Secara umum, merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi film atau video. Tujuan utama praproduksi yaitu mempersiapkan segala sesuatunya agar proses produksi berjalan sesuai dengan konsep dan menghasilkan suatu karya digital video yang sesuai dengan harapan. Proses praproduksi. Tahap yang perlu dilakukan pada proses praproduksi yaitu yang pertama, pencarian dan penemuan ide, yang kedua, pembuatan sinopsis, storyline, storyboard, dan syuting script. Yang ketiga, perencanaan produksi, dan yang keempat, persiapan produksi. Adapun outline-nya terdiri dari aspek pendukung. Aspek pendukung dibagi menjadi 2, yaitu aspek materi dan aspek perangkat.
yang kedua tim kerja redaksi, dan yang ketiga membuat rapat redaksi, yang keempat merencanakan program siaran radio, dan yang terakhir karakteristik format siaran utama dan produk pendukung. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Ilvan. Saya dari kelas 4 Broadcasting N akan menjelaskan tentang aspek pendukung praproduksi radio. Nah, jadi ternyata aspek pendukung ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah aspek pendukung berupa perangkat atau peralatan. Kemudian yang kedua adalah aspek pendukung berupa materi. Yang pertama kita akan bahas tentang aspek pendukung berupa peralatan. Nah, apa saja sih peralatan yang diperlukan atau yang harus dipersiapkan sebelum produksi radio? Yang pertama itu harus adanya mixer. Mixer atau bisa juga disebut sebagai mixing console ataupun soundboard, baik itu bersifat digital maupun analog, merupakan sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk memadukan, merubah level, dan juga keharmonisan dinamis sinyal suatu audio. Nah, berikut adalah pengertian mixer. Kemudian yang kedua adalah mikrofon atau mic. Kemudian yang ketiga adalah komputer. Kemudian selanjutnya adalah software. Nah, teman-teman sekalian, biasanya software yang digunakan adalah software editing audio. Contohnya seperti Adobe Audition. Kemudian ada juga Audacity, Reaper, dan masih banyak lagi software-software pengedit audio. Kemudian selanjutnya adanya compact disc ataupun CD, kemudian kaset, kemudian hybrid telepon. Nah, jadi hybrid telepon ini terdengar sedikit lebih asing ya bagi orang-orang yang mungkin jarang lah mengenal istilah-istilah ini. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hybrid telepon? Hybrid telepon adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengkonversikan daripada telepon biasa ke mixer siaran. Dan biasanya alat ini juga yang akan membantu pembawa acara berkomunikasi dengan para pendengar di rumah. Kemudian tidak lupa juga headphone, lalu flash disk, dan juga yang terakhir adalah studio transmitter link, di mana studio transmitter link ini adalah sebuah pemancar radio atau juga bisa juga pemancar televisi yang berguna untuk mentransmisikan audio dan video dari tempat pemancaran atau siaran itu berlangsung menuju ke tempat lain, teman-teman sekalian. Begitulah penjelasan tentang aspek pendukung yang berupa perangkat ataupun peralatan. Kemudian kita beralih ke aspek pendukung yang berupa materi. Yang pertama kita akan ambil contoh misalnya adalah berita radio. Tapi sebelumnya nih kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan berita radio itu. Berita radio adalah sebuah acara penyampaian informasi yang biasanya bernilai berita seperti penting dan juga dianggap menarik bagi sebagian orang yang disiarkan melalui radio secara berkala. Berita radio terbagi lagi menjadi dua, yaitu siaran langsung dan siaran tertunda. Mengapa ada siaran tertunda? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk secara teknikal seperti batuk dan lain-lain. Tujuan daripada berita radio yaitu menyampaikan informasi kepada para pendengar yang bahkan belum pernah mendengar informasi atau tips tersebut, atau menekankan topik yang pernah pendengar dengar ataupun baca daripada media lain. Kemudian kita lanjut, selanjutnya itu adalah perbincangan radio. Nah, jadi teman-teman, ada loh beberapa perbincangan radio yang sering sekali dipakai dalam stasiun penyiaran radio. Yang pertama kita akan membahas tentang one on one show, yaitu perbincangan di antara narasumber dan juga pembawa radio di satu stasiun yang sama, di satu studio yang sama, dan menggunakan mic yang berbeda. Kemudian ada lagi yang namanya panel discussion. Panel discussion adalah pembawa acara radio berlaku sebagai moderator dan duduk bersama beberapa narasumber. Kemudian yang terakhir itu adalah call-in show, yang mana ini merupakan perbincangan antara pembawa acara radio dan juga pendengar di rumah melalui telepon. Selanjutnya kita beralih ke jingle radio. Nah, jadi jingle itu adalah sebuah potongan klip audio yang berdurasi pendek, biasanya bersifat mempromosikan. Kemudian di dalamnya itu terpadulah voice over daripada pembawa radio, kemudian ada juga sound background atau musik background, kemudian yang terakhir juga dikasih sound effect. Jadi ada 3 bentuk jingle dalam penyiaran radio ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu adalah jingle
siaran radio atau bisa juga disebut sebagai radio expose. Kemudian yang kedua adalah jingle program radio atau bisa disebut dengan program expose. Kemudian yang ketiga adalah jingle penyiar radio atau bisa disebut dengan announcer expose. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, yaitu infotainment radio. Ada 3 infotainment yang kerap sekali atau yang sering sekali digunakan dalam penyiaran radio. Yang pertama itu adalah info entertainment atau juga sebuah acara yang menyajikan informasi yang bersifat menghibur dan diselingi dengan pemutaran musik. Kemudian yang kedua adalah entertainment, yang mana di sini adalah menyajikan suatu informasi atau berita yang juga biasanya memiliki keterkaitan dengan pemutaran musik yang dilakukan. Jadi memiliki hubungan dengan musik yang sedang diputar. Kemudian yang ketiga adalah information dan entertainment, di mana di sini adalah menyajikan informasi dan berita-berita aktual dan juga diselingi oleh perbincangan-perbincangan yang tidak selalu khazanah tentang hiburan, akan tetapi programnya akan diselingi dengan pemutaran musik dan lagu pastinya dan juga iklan. Baik, saya Acep Ilfan, terima kasih telah mendengarkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Rahaisa Fitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tim kerja redaksi. Tim kerja redaksi terdiri dari yang pertama station manager, yang berfungsi untuk memimpin perusahaan yang sesuai dengan visi misi perusahaan serta mengkoordinar karyawan. Yang kedua program director, yaitu merumuskan dan menetapkan strategi programming siaran yang memenuhi bentuk format radio yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu produser, untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan siaran sehingga mendukung pencapaian yang mutu atau kualitas acara, jumlah pendengar, dan usaha peningkatan pendapatan. Yang keempat itu administrasi siaran, yaitu untuk melakukan pekerjaan kesekretariatan dan pengadministrasian. Yang kelima, musik director, yaitu mencari, memilih, mencantumkan, menyediakan, mengarahkan, dan mengawasi lagu-lagu atau musik yang sesuai dengan format radio. Yang keenam yaitu scriptwriter, yaitu untuk mencari dan menulis materi siaran yang siap diudarakan serta mengarahkan penyampaiannya sesuai dengan rencana siaran yang ditetapkan program direktur. Yang ketujuh, announcer, yaitu mempersiapkan dan menyiarkan program acara sesuai dengan format radio yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, operator, yaitu mengoperasikan dan melakukan perawatan ringan atas peralatan studio siaran dan perangkat siaran luar untuk mendukung kelancaran. Yang kesembilan itu finance and administration, yaitu untuk menyiapkan informasi yang akurat dan mutakhir mengenai space iklan yang dilakukan secara cermat dan cepat. Yang terakhir, marketing manager, yaitu merumuskan dan menetapkan strategi periklanan dan promosi, menentukan kebijakan harga, menentukan kebijakan sales, dan berusaha memenuhi keinginan pemasangan iklan tanpa mengorbankan pendengar. Baiklah, saya Resa Auliasari, NIM 120403111. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat rapat redaksi. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan rapat redaksi? Rapat redaksi adalah suatu kegiatan merencanakan muatan isi dari sebuah penerbitan dan penyiaran yang dibahas secara matang, selektif, dan terkoordinasi secara baik yang nantinya akan menghasilkan siaran yang enak didengar. Maksud dari rapat perencanaan yaitu untuk mencari, mengumpulkan, dan menggali ide-ide dari berbagai usulan dalam rapat perencanaan sebagai bank ide. Membuat rapat redaksi terbagi menjadi dua, yaitu ada rapat redaksi harian dan ada rapat redaksi minggu atau bulanan.
Yang pertama, membuat rapat redaksi harian. Rapat perencanaan untuk radio harian dapat dilakukan setiap hari kerja yang diikuti oleh rapat penugasan, rapat budgeting, dan evaluasi. Pola kerja harian yaitu pola peristiwa. Sistem dan pola kerja harian sangat bergantung pada kecepatan waktu menyajikan peristiwa. Semakin cepat berita peristiwa itu disiarkan, maka mempunyai nilai besar. Sebaliknya, jika semakin lama berita peristiwa itu disiarkan, maka berita itu menjadi basi atau tidak memiliki nilai. Yang kedua, membuat rapat redaksi mingguan atau bulanan. Perencanaan untuk siaran mingguan atau bulanan, maka dalam satu kali rapat redaksi dapat menyusun perencanaan isi untuk 2 atau 3 kali siaran ke depan. Bagi penyiar mingguan, perlu diperhatikan 3 faktor. Yang pertama, mereka harus memperhatikan kepentingan pendengar yang beragam. Yang kedua, mereka harus selalu siap untuk mengatakan sesuatu yang menarik perhatian. Yang ketiga, penyiar radio mampu menjelaskan apa yang dikemukakan, fakta, pemikiran, gagasan secara sederhana dan langsung. Selanjutnya ada 3 karakteristik format siaran utama. Yang pertama yaitu ada adult contemporary, yang kedua ada contemporary hit radio, yang ketiga ada all news atau all talk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa arti dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama ada itu yang namanya adult contemporary, yang dimaksud untuk kaum muda dewasa dimulai dari umur 25 hingga 50 tahun, jenis musik pop, soft rock, balada. Yang kedua ada itu contemporary hit radio, untuk remaja belia dimulai dari umur 12 hingga 20 tahun. Chart ini merupakan radio yang memutarkan lagu-lagu terkini. Dan yang ketiga yaitu ada all news atau all talk, untuk kaum muda dan dewasa dimulai dari umur 25 hingga 50 tahun, konsep siaran, talk show, dan berita. Selanjutnya ada yang namanya produk pendukung. Produk pendukung ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada musik, yang kedua ada berita atau informasi, yang ketiga ada gaya siaran, yang keempat ada public affairs atau interaksi audiens, yang kelima ada weathers atau traffic, yang keenam ada spot, promo dan komersial, yang ketujuh ada konten dan promosi, dan yang kedelapan yaitu ada jingle. Merancang program siaran radio. Yang pertama ada visi dan misi radio. Lalu keinginan dan kebutuhan audiens seperti observasi atau pengamatan, wawancara, diskusi, survei atau jejak pendapat. Lalu membuat mata acara. Apa saja mata acaranya, siapa sasaran pendengarnya, apa tujuan mata acara tersebut. Lalu menentukan nama acara, yaitu singkat dan mudah diingat, menarik dan menimbulkan gairah, sesuai jenis program, sesuai kondisi sosial dan budaya. Lalu kelengkapan rancangan program seperti nama acara, kategori program, lingkup materi, tujuan program, target halayak, frekuensi penyiaran, durasi jam penayangan, format penyajian, dan sifat produksi. Ada 6 format siaran menurut KPI. Yang pertama umum, lalu berita, musik, dakwah, olahraga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kategori acara dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 51 Tahun 2005 golongan acara radio. Yang pertama pendidikan kebudayaan, informasi, hiburan dan kesenian, iklan layanan masyarakat. Menentukan lama jam siaran. Yang pertama tingkat kebutuhan audiens, lalu kemampuan peralatan yang dimiliki, waktu yang disediakan oleh tim kerja, dan sesuai kondisi sosial budaya komunitas siaran. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.